lama gue nggak melanjutkan Bofir karena emang tidak mudah ya untuk mendapatkan topik yang benar-benar enak untuk dibahas. Dan kali ini gue pengen mengangkat topik tukang parkir dan AI. Satu hal yang paling gue enak ya hidup di negara ini adalah tukang parkir, atau lebih tepatnya tukang palak ya, beserta dengan teman-temannya ya, Pak Ogah dan ya, tukang parkir. Please lah, tolonglah kepada kalian semua yang menonton ini, gua minta tolong untuk jangan kita budayakan memberikan duit ke tukang parkir dan tukang ogah, Bapak Ogah, Pak Ogah. Gue belum riset sebenarnya parkir itu apakah memang harusnya free atau memang kita kasih semacam retribusi gitu ya ke orang-orang yang pakai rompi. Kan ada tuh ya tukang parkir yang pakai rompi di sub. Apakah itu beneran legal atau enggak? Dan apakah sebenarnya kita nggak harus bayar? Jujur, sekarang udah 2026 ya, udah di zamannya ada agent AI yang bisa menggantikan, literally bisa menggantikan seseorang yang bekerja di bidang tertentu. Dan di masa era adanya AI agent, kita masih ada tukang palak parkir ngentot. Wow. Lumayan loh anjing kalau misalkan gue pergi ke apa ya, let's say gue kepingin makan McD gitu ya, gue kepingin makan McD dan mungkin gue kepingin beli Pizza Hut, atau mungkin gue mau makan tendaan pinggir jalan gitu ya, mungkin bisa 10-15 kali dalam sebulan, kali 2.000 itu udah antara 20.000 sampai 30.000 coy. 20.000 sampai 30.000, anggaplah 25.000 dikali dengan let's say sehari ada 30 motor. Sehari kalau udah 300 motor tuh udah 6 juta anjing sebulan yang ngentot. Itu lebih gede dari UMR Jakarta bangsat. Di era yang udah ada AI agent dan kita masih ada tukang parkir, itu menurut gua konyol sih. Gue pribadi, gue sama sekali nggak mau bayar. Gue sama sekali nggak mau bayar dan udah gue terapin sih sejauh ini, udah gue terapin. Dan mereka marah ya udah bodo amat anjing. Gue belum riset ya, tapi yang gue tahu kalau ada gerai gitu ya, ada toko, ada gerai,
mereka punya lahan parkir, itu emang lahannya mereka anjing, emang buat nerima customer kayak gua untuk parkir motor atau mobil di lahan mereka gitu. Kenapa tiba-tiba harus ada elu ya, kenapa tiba-tiba harus ada elu tukang palak yang minta-minta duit? Gue nggak butuh bantuan dari tukang parkir, sumpah. Kalau gue harus ngeluarin motor sendiri ya udah gitu. Bahkan ada satu tempat ya, tempat fitness, gue bilang sorry bos ya, gue nggak bisa ngasih duit nih, nggak ada cash. Nggak apa-apa mas, kita bisa pakai kris. Anjing, udah gitu dia bertiga coy. Ya kali gue ngajak 3 orang ribut ya. Anjing, gue harus bayar kris 2.000 buat parkir doang bangsat. Pakai kris lo bangsat. Tukang parkir masih jauh lebih inovatif bangsat daripada pejabat-pejabat di negeri ini. Masih ngerti mereka pakai kris anjing. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah kita harus mengerahkan ya robot AI ya, tukang parkir AI, agent AI yang diadakan dengan ya uang pajak lah. Orang-orang bayar pajak buat apa anjing? Orang-orang bayar pajak buat apa? Ya udah, salah satunya fasilitas tukang parkir AI agent, yang dimana mereka akan melayani semua orang ya yang mau parkir ya, dan dia nggak akan dia nggak akan minta duit. Buat apa anjing bayar pajak mahal-mahal kalau misalkan gue masih dipalakin sama orang lokal ngentot? Pengen sebut merek tapi ntar malah bikin keributan gue. Ya oknumnya adalah oknum-oknum organisasi masyarakat dengan bullshitnya itu. Jadi maksud gue adalah mari kita replace para tukang parkir tukang parkir organik dengan tukang parkir AI agent dengan tubuh robot ya, berdaging logam, yang nggak akan minta duit sepeser pun ya, karena udah dibayar pakai pajak kayak kita. Itu gue setuju sumpah. Kalau ada tukang parkir yang lawan, dihajar sama tuh robot AI. Cabut nggak lu? Cabut bangsat. Gue yang resmi di sini ya, pakai logo Garuda lah, logo Disub, logo polisi, taro di dadanya si robot AI ini, taro resmi anjing, karena gue yang bayar juga itu pajak. As a matter of fact, kenapa nggak kita ganti aja susunan pemberitaan kita dengan robot AI semua anjing? Karena robot AI itu hanya akan patuh dengan perintah ya, dia nggak akan ada ide untuk membuat hal-hal lain. Lagi pula sistem ini kan dijalankan oleh manusia, dan manusia ketika menjalankan sesuatu ya pasti ada ketidaksempurnaannya gitu. Ini gue bicara menjalankan ya, mengeksekusinya, bukan jadi gini, maksudnya tuh perintah yang kita berikan kepada robot AI itu adalah hasil keputusan manusia, tapi yang jalankannya robot AI. Contoh nih, lu datang ke kantor kelurahan, lu ditolongnya sama ya robot AI. Lu minta, gue kasih perintah tuh robot AI, tolong bikinin saya kartu keluarga atau KTP. Oke pak, 3 jam kelar ya. Beres anjing, gak ada pungli-pungli bangsat. Coba kalau sama petugas manusia, iya pak, paling 5 hari lagi ya, kalau mau cepet sih bisa saya bantu, kan ngentot ya gitu ya, ngentot gitu.
Terus kita bakal kehilangan pekerjaan-pekerjaan dong. Ya itu adalah harga yang harus dibayar jika kita menginginkan sebuah lingkungan yang berintegritas. Nggak ada kata-kata manis di dalam konteks ini ya. Terus manusia pada ngapain? Ya lu kan hidup sebagai manusia nggak cuman harus kerja coy. Ada hal-hal yang bermakna yang bisa kita lakukan gitu. Kan lu nggak mungkin hidup hanya untuk mencari duit. Ya lu hidup untuk berkarya lah, do something, make something, create something. Kalau gue pribadi ya, gue sih kepengennya menciptakan merek gue sendiri, menciptakan ekosistem untuk industri gue, kompetisinya, do what I like, serve the people who likes what I like, what they deserve. Ya orang-orang yang punya kesamaan gitu ya. Ya udah, karena emang hidup di dunia ini ya saling tolong menolong dan membantu dan membahagiakan aja gitu. Hal-hal lain yang memangnya yang sebenarnya nggak perlu kita hal-hal lain yang kita nggak perlu pusingkan gitu ya, atau lebih tepatnya hal-hal lain yang nggak perlu ada gitu. Ya udah nggak usah ada gitu. Maksud gue gini nih, lu butuh makan. Ya alam bumi ini kan berlimpah dengan makanan. Ada banyak petani yang ada banyak petani di dunia ini, dan bahkan ada banyak food waste anjing. Kalau misalkan kita bisa distribusikan semua makanan dengan damai, ya tidak akan ada food waste. Kita butuh energi, ya udah kita kerahkan semua orang, semua ilmuwan gitu ya, untuk riset dalam panel surya gitu. Jangan lagi kita harus ngebor-ngebor bumi untuk nyari minyak bumi dan batu bara gitu. Kalau semua orang di bumi ini mau bekerja sama dengan baik ya, kita nggak butuh pekerjaan ya, kita hanya perlu berkoordinasi aja gitu loh. Lu nggak akan butuh pekerjaan karena ya semuanya dikoordinasikan dengan baik. Nggak ada tuh namanya konsep hutang budi tuh nggak ada gitu, karena semua orang compassion aja gitu. Mungkin ada sistem a form of payment kali ya, mungkin ada, tapi ya itu bisa dipikirkan nanti lah ya. Maksud gue gini loh, jika seseorang membutuhkan sesuatu, gimana cara dia membayarnya? Ya mungkin bukan dengan uang, karena kan selama ini kita bekerja untuk mendapatkan uang ya, tapi dengan dia return the favor, do something that yang bisa bilangnya, lakukan sesuatu yang bisa membuat orang lain itu terbayarkan. Jadi sistemnya sistem of credit, tapi bentuknya jangan duit gitu. So again, tukang parkir dan AI. Ya solusi gue adalah kita menciptakan robot parkir AI agent ya. Robot AI agent tukang parkir ya. Kita nggak harus kasih dia duit, kita nggak perlu sama sekali ngasih dia duit, tapi dia layani kita. Dari mana bikin robotnya? Ya udah pakai taxpayer money lah. Dan apakah AI akan menggantikan semua pekerjaan manusia? I think so. Kalau lu kasih AI dengan tubuh yang tubuh yang
kompetensinya bisa kayak tubuh manusia, ya udah, let them do what we don't have to do. Terus kita ngapain? Ya udah, kita berkoordinasi aja, kita hidup bareng-bareng di bumi ini gitu. That's what I think about AI and tukang parkir. Kita lihat 10 tahun lagi apakah akan terjadi ya robot AI yang berkeliling di tengah kota. Ciao.